الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca mulai halaman 60 tentang apa yang dimaksud dengan Al-Quran diturunkan dengan 7 bahasa, dan apa kaitannya dengan 7 qiraat, qiraah sab'ah atau qiraah asyrah, 10 qiraat. Karena seperti yang kita kenal bahwa dalam masalah qiraah Al-Quran, di sana ada yang disebut dengan qiraah sab'ah, 7 cara membaca Al-Quran yang berbeda. Kita ini mengikuti qiraah dari jalur Hafiz an Asim an Ibni Abi Najud dari Abdurrahman As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan masih banyak qiraah yang lain, qiraah dari jalur Warash, ada dari Nafi', ada dari Warash an Nafi', ada dari Ibnu Katsir, ada Al-Kisai, dan seterusnya. Yang mungkin banyak di antara masyarakat kaum muslimin yang tidak mengenalnya, dan ini dipelajari dalam jurusan ilmu Quran kalau ada orang yang ingin belajar serius. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah apa yang dimaksud Al-Quran diturunkan dengan 7 bahasa. Baik, kita akan baca terlebih dahulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-Quran diturunkan 7 bahasa. Untuk melengkapi kajian kita seputar kodifikasi Al-Quran, kita perlu paham makna Al-Quran diturunkan dalam 7 bahasa yang disebut dengan 7 huruf. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran turun dengan 7 huruf. Pertama, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika sholat beliau mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan dengan kalimat yang berbeda dengan apa yang pernah dia dengar dari Nabi SAW. Selesai sholat, Umar melaporkan bacaan Hisham kepada Nabi SAW. Allah, inni sami'tu hadha yaqra'u surat Al-Furqan alayya ghairi ma akraktaniha. Ya Rasulullah, saya mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dengan bacaan yang berbeda dengan apa yang Anda ajarkan kepadaku. Lalu Nabi SAW menyuruh Hisham untuk membaca surat Al-Furqan. Selesai membaca, Nabi SAW mengatakan, hakadha unzilat, sama seperti yang diturunkan. Kemudian Umar disuruh membaca. Selesai membaca, Nabi SAW mengatakan, sama seperti yang diturunkan. Lalu beliau bersabda, inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, karena itu bacalah dengan cara yang paling mudah bagi kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 4992. Nah, apa yang dimaksud Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf? Al-Quran yang diturunkan dengan 7 huruf. Huruf di sini maksudnya apa? Huruf di sini maksudnya adalah bahasa yang tadi sudah kita sebutkan di awal ya. Jadi kita terjemahkan Al-Quran diturunkan dalam 7 bahasa. Kalau yang disebutkan dalam teks hadis, Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Huruf di sini maknanya adalah bahasa. Selanjutnya, yang kedua. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahrufin. Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan 1 huruf,
lalu aku mengulanginya. Aku pun terus meminta agar ditambah dan beliau memberikan tambahan hingga selesai sampai 7 huruf. Ulama ya. 7 huruf tadi apa maknanya? 7 bahasa. Dan keberadaan 7 bahasa berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa 7 bahasa itu atas permintaan dari sinten, Pak? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Jibril mengajarkan satu bahasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falam azal astaziduhu." Aku pun minta untuk ditambahi. Lalu beliau memberikan tambahan, Jibril ngasih tambahan sampai 7 bahasa. Baik, selanjutnya. Ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud Al-Quran turun dengan 7 huruf. Al-Hafidz Ibnu Hajar mencatat di sana ada kurang lebih 35 pendapat tentang makna hadis ini. Selanjutnya, Al-Hafidz menyebutkan 2 pendapat yang paling menonjol. Pertama, bahwa yang dimaksud Al-Quran turun dengan 7 huruf adalah 7 kata sinonim yang maknanya sama meskipun dari satu bahasa. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka berdalil dengan peristiwa yang dialami Umar dan Hisam radhiyallahu anhuma. Kedua sahabat ini adalah orang Quraisy sehingga bahasanya sama. Namun terkadang ada kata yang memiliki beberapa sinonim, yang itu menjadi titik perbedaan antara bacaan Umar dan Hisam. Nah, dipahami insyaallah. Jadi yang dimaksud dengan 7 bahasa di situ apa? 7 kata sinonim. Meskipun tidak semuanya. Ada yang diberi sinonimnya 2, ada yang 3, ada yang 4, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Meskipun tidak semuanya. Misalnya dalam bahasa kita, apa yang paling banyak sinonimnya? Misalnya baju. Sinonim baju apa? Klambi. Itu terjemahan ya. Misalnya jubah atau hem, baju. Nah itu kurang lebih sama. Peci, ketu, kupluk. Nah itu kurang lebih sama. Nah. Sehingga di sebagian ayat nyebutnya peci misalnya. Sahabat yang lain bacanya kupluk. Sahabat yang lain bacanya ketu. Tapi itu semuanya maknanya sama. Selanjutnya. Kedua, bahwa yang dimaksud 7 huruf adalah 7 dialek bahasa Arab. Artinya, di sana ada sebagian ayat yang berbahasa Quraisy, ada yang berbahasa Huzail, ada yang berbahasa Hawazun, ada yang berbahasa Yaman, dan bahasa Arab lainnya. Ini merupakan pendapat Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dan yang dinilai kuat oleh Ibnu Athiyah dalam Fathul Bari. Mereka berdalil dengan peristiwa kodifasi Al-Quran di masa Utsman radhiyallahu anhu yang intinya adalah menyatukan bahasa Al-Quran. Ketika itu Utsman memerintahkan 4 sahabat, 3 dari Quraisy dan 1 dari Ansor, yang tentu saja dialek bahasa mereka ada yang berbeda. Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris mereka dari Quraisy, sementara Zaid bin Thabit dari Ansor. Utsman berpesan kepada 3 orang dari Quraisy, jika kalian berbeda pendapat dengan Zaid bin Thabit dalam teks Al-Quran, maka tulislah dengan bahasa Quraisy, karena mayoritas Al-Quran turun dengan dialek bahasa Quraisy. Baik, mayoritas Al-Quran turun dengan dialek bahasa Quraisy. Jadi begini Pak, kita mengenal perbedaan dialek itu dalam semua bahasa meskipun ada kesamaan latar belakang. Bahasa Jawa itu ada berapa? Bahasa Jawa ada berapa? Jawa Timur. Terus nanti rodok ngulon saide itu daerah yang mirip bahasanya ya. Bojonegoro, kemudian Cepu, Blora, Pati itu mirip. Mirip ya. Dialeknya mirip. Nanti ngulon sedikit Semarangan mirip dengan kanan kirinya. Jogja, Solo mirip ya. Rodok ngulon mambu ngapak, tambah ngulon ngapak banget, ngulon meneh jadi Sunda.
Sundonya Sundo yang ringan. Sundo ringan tuh kayak di Majenang, Cirebon. Nanti semakin ke barat semakin Sunda. Dan seterusnya. Sehingga dalam satu pulau yang itu masyarakatnya punya latar belakang yang sama dari sisi kesukuannya, namun mereka sudah punya bahasa yang berbeda. Surabayaan misalnya dikenal paling kasar, Surabaya, Gresik, Lamongan. Kemudian ke selatannya ada Malang dan kanan kirinya. Blitar itu sudah beda. Blitar mirip Tulungagung. Tulungagung, Trenggalek, nah itu mirip. Padahal mereka itu berdampingan, tapi bahasanya berbeda. Itu masih dalam satu rumpun. Kita dengan Malaysia bahasanya berasal dari asal-usul yang sama. Bahasa apa, Pak? Melayu. Yang Indonesia sudah berhenti, Malaysia masih Melayu. Sehingga kita punya dialek yang berbeda. Dan pada saat dipakai jadinya kayak jauh sekali. Arab lebih kaya lagi. Yaman dengan mana berbeda. Nanti dengan ini berbeda lagi. Sehingga karena ada banyak sekali jenis-jenis bahasa, terkadang di sebagian orang kesulitan melafalkan konsonan tertentu, vokal tertentu, sehingga kesulitan bagi dia untuk membaca Quran secara sempurna. Cara gampangnya kalau di tempat kita orang Sunda nggak bisa mengucapkan F, jadinya apa? P, fitnah, dan seterusnya. Kemudian orang Jogja susah mengucapkan A, jadi nga, za jadi ya, Pak Zainal jadi yainal. Idza yulyilatil ardu yil yalaha, dan seterusnya. Itu terjadi karena apa? Karena perbedaan dialek bahasa. Baik. Dan pendapat yang kedua, ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan dinilai lebih kuat oleh Ibnu Atiyah. Selanjutnya kita akan lihat kesimpulan. Kesimpulan pertama, bahwa adanya 7 bahasa ini adalah atas permintaan Nabi SAW. Mengingat orang Arab yang membaca Al-Quran, dialeknya berbeda-beda. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis di atas. Aku pun terus minta agar ditambah, dan beliau memberikan tambahan hingga selesai sampai 7 huruf. Kedua, Nabi SAW yang meminta adanya 7 dialek bahasa dalam Al-Quran, tujuannya adalah untuk memudahkan bagi umatnya. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Umar, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, karena itu bacalah dengan cara yang paling mudah bagi kalian. Ketiga, membaca Al-Quran dengan salah satu dari 7 dialek tersebut statusnya dibenarkan karena semua datang dari Allah. Baik, di situ ada dating, ya. Datang dari Allah. Itu autocorrect jadi dating. I-nya ganti A. Baik, dipahami insyaallah. Coba kita ulang ya. Al-Quran diturunkan dalam 7 bahasa. Itu realita ya. Dan dulu di zaman Nabi SAW realita itu masih ada, masih bertahan. Sampai zaman Abu Bakar juga masih bertahan. Di zaman Umar masih bertahan. Di zaman Utsman bagian awal pemerintahan beliau masih bertahan. Lalu sampai ketika Al-Quran itu disatukan dengan bahasa dialek Quraisy, Utsman memerintahkan agar dialek yang lain dihilangkan. Tujuannya apa? Menghindari potensi konflik. Dan nanti kita akan baca itu. Menghindari potensi konflik. Dan keberadaan Al-Quran dalam 7 bahasa adalah atas permintaan Nabi SAW. Kemudian ditambahkan oleh Jibril, dan tujuannya adalah dalam rangka untuk memudahkan kaum muslimin bangsa Arab dalam membacanya. Tapi secara makna tidak ada perbedaan. Nah, kemudian kita akan baca
eh, fenomena di mana terjemah Al-Quran dalam bahasa Indonesia itu mau diganti, mau direvisi, dan ini dijadikan alasan orang liberal bahwa Al-Quran itu tidak otentik karena terjemahannya mau direvisi. Coba kita baca. Al-Quran tetap otentik sekalipun terjemah direvisi. Awal tahun 2016 muncul suara sumbang yang dilontarkan para ateis dan orang liberal terhadap rencana Depak untuk merevisi terjemah Al-Quran. Mereka meragukan keotentikan Al-Quran. Adanya revisi terjemah menunjukkan bahwa kitab suci bisa salah dan bisa jadi objek revisi. Pernyataan ini bisa meresahkan sebagian orang mengingat diunggah di situs media massa. Ya. Jadi saya mendapatkan informasi ini di salah satu media massa di berita ya. Jadi ketika ada proyek revisi terjemah Depak, wah itu dimanfaatkan sama orang liberal. Itu bukti bahwa kitab suci kamu itu tidak bertahan karena dia menjadi objek revisi. Berarti dia sudah tidak valid, tidak otentik, tidak asli. Sekarang kita akan berikan jawabannya. Tanggapan. Tidak semua suara dan penilaian layak kita terima. Bahkan ada banyak komentar yang cukup kita bungkam karena jelas tidak bermutu. Ateis atau liberal, mereka para pembenci agama Islam, sehingga mereka melihat dengan sudut pandang a priori. Yang penting bisa menanamkan kebencian kepada orang lain terhadap Islam. Sudut pandang a priori berarti pokoknya kayak gini, nggak usah pakai dasar. Pokoknya kayak gini. Ngasih penilaian negatif tapi tidak punya alasan. Selanjutnya. Bedakan teks wahyu dan terjemahan teks. Komentar para penggiat ateis dan liberal di atas menunjukkan keterbatasannya, sehingga tidak bisa membedakan antara teks wahyu dan terjemah teks. Di negara kita ada Pancasila sejak tahun 1947 hingga sekarang, teksnya tidak pernah mengalami perubahan. Meskipun demikian, Undang-Undang Dasar 45 yang mewakili interpretasi terhadap Pancasila beberapa kali mengalami amandemen. Tentu saja kami tidak bermaksud membandingkan Al-Quran dengan Pancasila, namun kita hendak menyimpulkan jika orang bisa menerima adanya perubahan tafsir tidak mempengaruhi keutuhan teks, untuk pernyataan yang disampaikan manusia, seharusnya dia lebih mudah menerima bahwa perbedaan terjemah wahyu Tuhan tidak akan mempengaruhi keutuhan teks wahyu tersebut. Dipahami insya Allah ya? Baik. Yang direvisi apanya? Terjemahannya, bukan teksnya. Fama lihaula ila yafqahuna haditha. Kenapa orang liberal itu kok susah paham? Gampang gagal paham. Yang direvisi itu terjemahnya, bukan teksnya. Sehingga kalau yang direvisi terjemahnya, teksnya tetap utuh dan tidak ada revisi untuk teks dan tetap valid. Tidak ada istilah teksnya jadi objek revisi, tidak, karena teks Quran tidak pernah direvisi. Yang ada adalah disatukan sehingga yang tidak seragam ini dihilangkan dalam rangka menghindari potensi sengketa. Sekarang coba kita lihat perbandingan antara Al-Quran, Injil, dan Taurat. Saya mau tanya, siapa yang menjaga Taurat dan Injil? Siapa yang menjaga Taurat dan Injil? Pendeta. Yang diperintahkan untuk menjaga Taurat dan Injil itu pendeta. Allah Ta'ala berfirman, bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Mereka diminta untuk menjaga kitabullah dan mereka menjadi saksi atas itu. Karena yang jaga manusia gagal. Sehingga kitab ini menjadi objek sasaran perubahan. Diganti-ganti teksnya, ditambah-tambahi. Sebab yang jaga manusia. Siapa yang menjaga Al-Quran? Allah. Apa dalilnya? Surat Al-Hijr ayat 9. Di buku ada ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena yang jaga Quran
sehebat apapun usaha manusia, gak berhasil ngubah isinya. Injil itu sudah berubah hanya dalam usia 600 tahun. 600 tahun Injil itu sudah berubah-ubah. Al-Quran sampai berusia 1443 hari ini ya, dan tidak ada perubahan. Injil di usia 600 tahun sudah diubah oleh orang Nasrani, isinya sudah diubah. Al-Quran sampai usia 1443 tahun tidak ada perubahan, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menjamin penjagaannya. Makanya kalau ada orang yang merasa resah dengan adanya orang yang membuat Quran palsu terus disebarkan di masyarakat, maka kami sampaikan, yang jaga Quran Allah. Meskipun manusia semuanya diam, gak mengambil tindakan terhadap sikap orang yang menambah-nambahi Quran, pasti itu akan hilang. Pasti itu akan hilang. Gak mungkin mereka berhasil menambahi Quran, itu gak mungkin. Maka kita sampaikan kepada orang-orang yang begitu benci sama Quran ya, percuma saja kalian tuh capek membuat Quran tambahan, gak mungkin berhasil, mustahil. Demikian pula ketika ada orang yang mengusulkan untuk penghapusan Al-Quran. Kemarin kan ada yang usul 300 ayat diapain Pak? Didelete dari Quran, dihilangkan dari Quran. Mustahil bisa berhasil. Sehingga andaikan dia nyetak Quran, ngubah satu huruf saja, dia ngubah satu huruf, pasti akan ketahuan. Dan orang tidak akan memakainya. Karena Allah yang menjaganya. Baik, coba kita baca di sini. Antara Al-Quran, Injil, dan Taurat, satu-satunya kitab suci yang dijamin yang selalu otentik oleh Allah hanyalah Al-Quran. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Quran Surat Al-Hijr ayat ke-9. Sementara Taurat dan Injil, kitab ini Allah turunkan kepada Bani Israel. Namun Allah tidak memberi jaminan untuk menjaganya. Namun penjagaan itu Allah serahkan kepada manusia. Allah berfirman, Inna anzalna Taurata fiha huda wa nurun yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbar bima stuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Dan hasilnya bisa kita lihat, teks asli Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan, padahal usianya lebih dari 14 abad. Teks aslinya selalu ada, tidak kurang, tidak lebih. Al-Quran, apapun yang Anda jumpai diterjemahkan ke bahasa apapun, teks aslinya pasti dicantumkan di samping terjemahan. Berbeda dengan Taurat dan Injil, Allah tidak menjaga teksnya hingga sekarang. Manusia kesulitan untuk menemukan teks Injil yang asli. Bahkan orang tidak pernah tahu kapan teks aslinya dihilangkan. Mereka bisa menemukan Injil dengan bahasa tertua, bahasa Yunani. Tapi itu bukan teks asli Injil. Sehingga upaya manusia untuk mengubah Injil sangat mudah, dan itulah yang terjadi, revisi terjemah Injil. Berarti Injil seutuhnya karena teks aslinya tidak ada. Baik, ini contoh perbedaan bagaimana penjagaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan yang diberikan oleh manusia. Di Kalimantan itu ada satu aliran kepercayaan yang mendaftarkan diri ke Departemen Agama untuk dijadikan sebagai agama yang diakui negara. Namun karena aliran kepercayaan ini belum punya kitab suci, maka belum diterima oleh Departemen Agama. Akhirnya mereka membuat sebuah lembaga pendidikan, kampus yang ada di Palangkaraya,
dan saya pernah lewat di depan kampus ini. Dan di kampus itu berkumpullah para tokoh dari agama ini untuk merancang kitab sucinya. Sehingga kitab sucinya dibuat oleh siapa? Manusia. Mereka berkumpul membuat kitab suci. Kalau sudah ada kitab suci, nanti didaftarkan di Departemen Agama. Nah, selanjutnya jika memenuhi syarat, dilegalkan sebagai agama resmi di Indonesia. Dan nampaknya sampai sekarang itu belum berhasil. Ya, wajar saja. Gimana manusia bisa membuat kitab suci? Taurat dan Injil turun dari siapa? Turun dari siapa? Allah. Apa dalilnya? Tadi surat Al-Maidah ayat 44. Inna anzalna taurata. Kamilah yang menurunkan Taurat. Allah yang menurunkan Taurat. Dan Taurat diturunkan kepada Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian diajarkan oleh para nabi Bani Israel. Tapi Allah tidak menjamin penjagaan Taurat. Terjadilah perubahan. Injil Allah juga turunkan kepada Nabi Isa. Dan Allah tidak menjamin keutuhannya. Terjadilah perubahan. Dan usianya lebih pendek. Nah, di sini saya sebutkan bahasa tertua untuk Old Testament dan New Testament, untuk isi Taurat dan Injil yang digabungkan jadi satu kitab yang disebut dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. The Old Testament, the New Testament. Di situ tidak disebutkan teks aslinya. Tertuanya bahasa Yunani. Bahasa teks aslinya mana? Mereka sendiri tidak punya. Orang yang menganut ajaran Yahudi dan Nasrani, mereka sendiri tidak memilikinya. Sehingga yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, teks aslinya tidak ada. Yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, teks aslinya juga tidak ada. Maka kalau teksnya direvisi, ya sama dengan revisi isinya. Sekarang coba kita lihat bukti Al-Quran itu otentik. Bukti Al-Quran itu otentik. Al-Qurtubi menceritakan dengan sanadnya sampai kepada Yahya bin Aktham. Kisah ini terjadi di zaman Khalifah Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun. Suatu hari beliau bertemu orang Yahudi di sebuah majelis. Pakaiannya bagus, wajahnya bagus, baunya harum, dan jika bicara sangat indah didengar dan ungkapannya bagus. Setelah majelis usai, Ma'mun memanggil orang ini. Bani Israel, tanya Ma'mun. Benar, jawab Yahudi. Silakan maksud Islam, nanti kamu saya janjikan sekian-sekian. Al-Ma'mun menjanjikan banyak hal. Ini agamaku dan agama bapakku, jawab Yahudi, lalu dia pergi. Masya Allah. Jadi Al-Ma'mun tertarik dengan Yahudi ini. Orangnya gagah, ganteng, pinter, pakaiannya bagus, berarti dia orang kaya ya. Kalau ngomong enak, fasih, sehingga menunjukkan kalau orang ini adalah orang yang cerdas, pinter. Maka Al-Ma'mun tertarik. Ditanya, dari mana? Bani Israel. Kamu mau nggak masuk Islam? Nanti kamu saya kasih emas sekian, tak kasih harta sekian. Udah, kamu mau apa tak kasih? Ditawari oleh Al-Ma'mun. Tapi Yahudi ini menolak dan dia bilang, ini agamaku dan agama bapakku. Dan dia pergi. Selanjutnya, ini agamaku dan agama bapakku, jawab Yahudi, lalu dia pergi. Setelah setahun, Bani Israel ini datang lagi di majelis Khalifah Al-Ma'mun. Tapi kali ini sudah masuk Islam. Dia bisa menjelaskan tentang fikih dan masalah agama dengan bagus. Seusai majelis, orang ini dipanggil Al-Ma'mun. Bukankah kamu orang yang tahun kemarin datang? Tanya Al-Ma'mun. Benar, jawab beliau. Apa yang membuatmu masuk Islam? Tanya Al-Ma'mun. Lalu mantan Yahudi itu pun mulai bercerita. Setelah saya meninggalkan Anda, saya melakukan eksperimen untuk ketiga agama, Nasrani, Yahudi, dan Islam. Orang mengakui tulisanku bagus, aku pun menulis Taurat sebanyak 3 naskah. Di sana aku tambahi dan aku kurangi. Lalu aku bawa ke sinagog, tulisan 3 lembar, itu pun mereka beli. Lalu aku menulis Injil sebanyak 3 naskah, saya beri tambahan dan saya kurangi. Lalu saya bawa ke gereja dan mereka membelinya dariku. Kemudian aku menulis Al-Quran sebanyak 3 naskah.
Saya beri tambahan dan saya kurangi, lalu saya bawa ke penerbit Al-Quran. Mereka buka-buka, ketika mereka melihat ada tambahan dan ada yang kurang, mereka langsung membuangnya dan tidak mau membelinya dariku. Di sana aku sadar bahwa kitab ini mahfuz, terjaga. Inilah sebabnya aku masuk Islam. Masya Allah. Cetok ditambahi gitu Pak. Dibawa ke tempat ibadah ya. Ke sinagog, ke gereja. Berarti kan di situ ada ulamanya, ada tokoh agamanya. Tokoh agamanya juga nggak ngerti kalau ini ada tambahannya. Saya tidak berbicara untuk tokoh Yahudi, tokoh Nasrani di zaman sekarang. Saya berbicara tokoh Yahudi dan Nasrani di masa silam, yang mereka jauh lebih cerdas daripada yang di masa sekarang. Di masa Al-Ma'mun. Al-Ma'mun tahun berapa? Imam Ahmad waktu itu masih hidup. Sekitar tahun 200-an Hijriah. Di tahun 200 Hijriah, sekarang 1400, berarti 1200 tahun yang lalu. Tokoh Yahudi dan tokoh Nasrani, mereka masih orang-orang yang punya keseriusan dalam masalah agama. Bukan tipe orang yang hanya bisa dobos ketika bicara, tapi punya landasan ilmiah. Itu pun Taurat dan Injil ditambahkan, dia tidak tahu. Apalagi di zaman sekarang. Maka tidak ada satupun tokoh Yahudi dan Nasrani yang menghafal isi Taurat dan Injil, tapi banyak anak-anak kaum muslimin yang hafal Al-Quran. Selanjutnya. Dan mukjizat ini terbukti. Di dunia ini ada ribuan manusia muslim hafiz Al-Quran di luar kepala. Di sana ada lembaga yang meneliti tafsir Al-Quran. Di sana ada lembaga yang mengkaji qiraah Al-Quran. Bahkan ada lembaga yang membidangi mukjizat ilmiah Al-Quran. Kajian antara Al-Quran dengan sains modern. Beberapa kali orang Barat dan orang Syiah membuat teks Al-Quran baru, mereka tawarkan kepada masyarakat, menyebar di dunia maya. Tetap saja semua upaya itu nihil hasilnya. Itulah bukti bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang terjaga. Wallahu a'lam. Insyaallah. Semakin yakin ya, bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci yang otentik, terjaga, tidak mungkin ada perubahan, baik sifatnya penambahan maupun pengurangan. Dan kita bisa lihat, Al-Quran itu digali dari sudut pandang ilmu apapun, tidak pernah habis. Ahli fikih mereka menggali hukum dari Quran. Ahli bahasa mereka menggali bahasa dari Quran. Ahli tafsir mereka menggali tafsir dari Quran. Ahli qiraah mempelajari dari Quran. Dan orang yang belajar Quran itu dari mulai kelas paling bawah sampai paling atas. Yang paling bawah siapa? Yang baru belajar Iqra, Grodal, Gradul ketika membaca Al-Quran. Yang paling atas, profesor bidang ilmu Quran, tetap mempelajari Quran. Sehingga satu kitab ini bisa dipelajari oleh manusia dari jenjang bawah sampai atas. Kalau kitab tulisan manusia, itu bisa dipelajari di segmen tertentu saja. Contoh ya, kitab kelas 3 SD. Begitu naik kelas 4, ini dipakai nggak Pak? Wes ra kanggo. Anaknya sudah naik kelas 4. Hanya kanggo setahun tok. Ada buku yang dia dibaca hanya dalam waktu setahun. Kitab untuk pelajaran apa misalnya untuk mata kuliah kalkulus di semester 1. Begitu sudah naik ke semester 3 atau ke semester 2, kalkulus semester 1 nggak dipakai. Sehingga di dunia mahasiswa saja, kitab semester 1 nanti ketika naik semester 2 nggak dipakai. Kitab semester 2 naik ke semester 3 nggak dipakai. Disuruh baca anak SD, dia nggak bisa baca. Segmentasinya terlalu sempit. Dan bahkan ada tulisan manusia yang umurnya itu lebih pendek daripada umur nasi. Sego Pak nggih.
setelah dintas dari apa? Dari sabluk ya. Dari soblok. Dimasukkan ke piring, taruh di piring. Kok dimasukkan? Ditaruh di piring. Sudah, biarkan tanpa disentuh. Berapa lama dia bertahan? Berapa lama dia bertahan? Besok masih bisa dimakan? Masih ya? Masih. Asal dia pokoknya jadi dilebokno kulkas ya. Jadi nasi biasa setelah anget itu ditaruh piring, dikipasi, sudah, biarkan. Besok masih bisa dimakan. Sudah? Berarti usianya bisa 24 jam. Koran, Mbak ya. Itu kan tulisan manusia. Jadilah koran. Terbit pagi, sore basi. Terbit pagi, sore basi. Luwih suwe sego timbangane koran. Ada tulisan yang masanya sangat pendek. Terbit pagi, sore basi. Terbit sore, pagi basi. Sehingga koran kalau terbit pagi dijual sore itu sudah nggak laku, sudah jadi rosok. 500-an. Kalau pagi mungkin masih 3.000. Sore sudah dijual rosok. Ya untuk alas, untuk bungkus. Tapi ada kitab yang bertahan lama sekali. Al-Quran yang paling lama. Kemudian kitab-kitabnya para ulama. Sahih Bukhari sudah berusia lebih dari 1.200 tahun tetap utuh dipakai. Riyadhus Shalihin karya An-Nawawi sudah lebih dari 600 tahun tetap utuh dipakai. Dan gak ada istilah Riyadhus Shalihin mambu, gak ada. Tetap Riyadhus Shalihin sebagai kitab yang dipakai oleh masyarakat. Maka semua yang nempel dengan agama akan bertahan dengan masa yang lebih lama daripada yang hanya membahas urusan dunia. Karena itu buku yang murni bahas urusan dunia, dia tidak punya nilai ketahanan yang lama. Maka dengan mempelajari ini dan memahami ini, semoga membuat kita semakin cinta kepada kitabullah Al-Quran, membuat kita semakin meyakini bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab yang benar. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, di pembahasan berikutnya kita akan mengenal ijma' dan qiyas. Namun biar lebih utuh, insyaallah nanti kita akan baca di kesempatan berikutnya, biar kita baca dari awal. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Kemudian kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apakah kita sebagai makmum masbuk ketika imam tahiyat akhir, apakah kita ikut membaca doa tahiyat akhir sementara kita baru dapat misalnya 1 rakaat? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Tidak ada perbedaan. Waalaikumsalam warahmatullah. Tidak ada perbedaan bacaan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Bacaannya sama. Yang beda adalah apakah membaca tasyahud atau tidak. Bagi orang yang dia tidak sedang tasyahud akhir, tidak tasyahud akhir itu bisa tasyahud awal karena baru dapat 2 rakaat, atau ngikuti tasyahud karena dia masbuk hanya dapat 1 rakaat bersama imam. Sudah? Lalu dia melakukan tasyahud. Apakah dianjurkan bagi dia untuk membaca sholawat? Ulama berbeda pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat adalah dianjurkan. Meskipun tidak wajib. Meskipun tidak wajib. Sehingga bagi orang yang masbuk 1 rakaat lalu imam tasyahud akhir, otomatis nanti lebih panjang daripada makmum. Maka silahkan makmum ikut bersolawat. Begitu imam salam, silahkan makmum nambahi kekurangannya. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya apakah tes swab atau antigen yang dimasukkan ke hidung membatalkan puasa? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada fatwa yang diterbitkan oleh Syabaka Islamiyah tentang tes swab atau antigen ketika puasa. Apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak batal. Karena dia meskipun dimasukkan melalui hidung dan cukup dalam, tapi tidak sampai masuk ke rongga mulut, masuk ke rongga perut. Sehingga kalaupun memasuki tenggorokan, itu hanya di bagian atas, ujung tenggorokan. Dan karena itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Kecuali dilebokno terus melbu. Nah itu kalau dilakukan dengan sengaja batal puasanya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita kembali angkat pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Ismi. Ya, silakan. Silakan, Bu. Maaf Ustadz, saya mau bertanya tentang zakat perdagangan. Saya punya usaha konter. Stok barang dagangan 150 juta, uang cash yang dipakai untuk modal 20 juta. Dari usaha konter itu ada keuntungan 10 juta per bulan. Tetapi keuntungan itu habis untuk kebutuhan hidup tiap bulannya. Apakah itu juga wajib disakati? Baik. Terima kasih. Tadi Baik. diulang stoknya tadi berapa? 50 juta. 150. Modal 20. Terus ada keuntungan tapi habis untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah wajib dizakati? Modal 20 itu modal 20 juta. Apakah uangnya masih dalam bentuk uang 20 juta ini atau sudah dalam bentuk barang? Tidak dengar kayaknya Bang. Harus coba. Antum harus ngulang itu. Teleponnya kan di situ tidak dengar. Oh ini sudah baru ya. Baik. Baik, saya buat hitungannya kayak gini ya. Jadi zakat perdagangan, dalam kegiatan perdagangan itu kan terjadi perputaran antara uang dengan barang. Uang jadi barang, barang jadi uang. Ngerti nggak Pak? Muter gitu terus. Ini ciri khas perdagangan. Terus yang dizakati yang mana? Dua-duanya. Yang berupa uang dan yang berupa barang dagangan. Sehingga kalau zakatnya jenengan di Ramadan ini, maka uangnya dihitung berapa, baik yang tunai maupun yang ada di rekening. Terus barangnya di total berapa? Oh barangnya nilainya sekian, 100 juta. Uang dengan barang itu totalnya berapa? Dizakati 2,5%. Sehingga zakat 2,5% adalah akumulasi dari total nilai uang dan barang yang Anda punya saat bulan zakat. Dipahami insyaallah? Alhamdulillah. Nah keuntungannya gimana? Keuntungan yang Anda dapatkan di bulan ini, kalau uangnya belum kepake, masuk dalam hitungan zakat. Tapi kalau uangnya kepake, tidak wajib untuk dizakati, karena uangnya sudah tidak ada. Nah, baik silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya mengenai zakat mal. Bagaimana hukum seseorang yang telah memiliki harta yang telah melebihi nisab, namun dia tidak melakukan zakat mal dikarenakan belum tahu tentang hukum zakat mal? Apakah dia harus mengganti
atau membayar zakat mal tersebut selama dia tidak membayarnya. Syukran Ustadz. Jika ada orang yang memiliki harta 1 nisab tapi dia tidak bayar zakat mal karena tidak tahu, maka sejak dia tahu dia harus segera bayar zakat mal untuk tahun itu. Misalnya tidak pernah ngerti tentang zakat mal, Ramadan ini baru ngerti. Wah, aku ngerti ini ada kewajiban zakat mal. Padahal harta saya sudah di atas 1 nisab, di atas 80 juta. Maka Ramadan ini langsung dia keluarkan zakat malnya. Nah, setelah itu dia hitung mundur. Anda punya harta 1 nisab itu sejak kapan? Dihitung mundur. Ya kira-kira 2015. Berarti 7 tahun. Ya kurang lebih 6 tahunan. Siap. Bapak hitung 6 tahun ke belakang. Saldonya berapa? Saldo hartanya. Ya wis lali, dikira-kira aja. 2015 hartanya anggap 80 juta. 2016 90 juta. Dikira-kira ya. Sudah? Nah, masing-masing harus dikeluarkan zakatnya. Masing-masing harus dikeluarkan zakatnya. Loh, kenapa wong nggak ngerti kok harus mengeluarkan zakat? Anda nggak ngerti tidak berdosa. Karena nggak ngerti. Tapi kewajiban kepada fakir miskin tidak boleh ditinggalkan. Sehingga orang yang tidak ngerti zakat, dia tidak berdosa karena nggak sengaja, sebab dia nggak tahu. Namun dia tetap wajib untuk membayar, sebab dalam zakat itu ada hak siapa? Fakir miskin yang harus dia tunaikan. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Ini kita angkat via penelpon Ustadz. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Gini Ustaz, kalau di bulan Ramadan ini kita kan sholat witirnya langsung 3 rakaat, Ustaz. Nah, di kunut witir itu dibaca kalau kita sholat witirnya langsung 3 atau 2 atau 1 dulu atau 1. Enggak diulang, Pak. Bisa diulang? Antum yang ulang. Lebih jelas kan tadi? Ya, itu tuh ada. Bisa 2 sama 3 Ya, Ustadz. gimana? Witirnya bisa 2 atau langsung 3. Oh gitu, jangan gitu. Sudah? Cukup? Cukup? Bukan gitu. Bisa diulang lagi? Gini, Ustaz, kalau misal Ramadan ini kita sholat witir itu kan langsung 3. Iya. Terus? Nah, unit witirnya itu dibaca kalau kita sholat witir langsung 3 atau 2 dulu, terus 1 terakhir. Syukur. Itu aja. Baik. Baik. Kunut witir ya. Jika kita sholat witir biasanya kan langsung 3. Lalu kunut witirnya dibaca di rakaat yang ketiga. Bagaimana kalau witirnya 2 salam plus 1? Apakah kunut witirnya dibaca ketika dapat 2 ataukah 1 yang terakhir? Jawabannya kunut witir dibaca di rakaat ganjilnya. Sehingga dibaca di rakaat terakhir yang ketiga. Meskipun terpisah dengan tasyahud, meskipun terpisah dengan salam. Jadi 2 salam tambah 1 nanti kunut witir. Nah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Tilot, Bang. Tentang zakat mal, Ustaz, dari Umur Rafif dari Jakarta. Begini Ustaz, saya kan ada uang saya ada dipinjam orang. Nah, udah 6 tahun. Nah, 2 tahun pertama itu beliau masih menghubungi saya. Jadi total masih plus tabungan saya, alhamdulillah di atas nisab, sudah saya bayarkan zakatnya 2 tahun pertama. Kemudian 3 tahun kemudian hilang kontak. Nah, saya anggap
saya pasrah itu uang saya bagus apa enggak. Jadi saya tidak membayar zakat untuk uang pinjaman itu, nggak saya ikutkan ke tabungan saya selama 3 tahun. Nah, setahun belakangan ini dia menghubungi saya kembali. Dia minta maaf ada sesuatu dan lain hal. Dan dia bertekad untuk tetap membayar. Nah, apakah untuk tahun ini yang 3 tahun yang saya tidak bayarkan karena saya anggap sudah hilang kontak itu, apakah menjadi hutang zakat bagi saya atau bagaimana ya Ustaz? Baik. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Piutang itu ada 2 ya. 1 piutang lancar, 2 piutang macet. Untuk piutang lancar wajib dihitung zakatnya. Untuk piutang macet tidak wajib dihitung zakat. Nanti zakatnya setelah dibayar. Kemudian kategori piutang lancar dan macet bagaimana? Piutang lancar itu piutang di mana yang membawanya adalah orang yang memenuhi 3 syarat. 1, orangnya mampu untuk bayar. 2, orangnya baik hati, sadar akan punya utang. 3, bukan atasan yang membuat kita sulit untuk nagih. Misalnya yang utang adalah pejabat Arab nagih isin atau aparat Arab nagih wedi. Maka jika masuk seperti itu tidak masuk sebagai kategori utang lancar. Tapi kalau dia mampu ketika dihubungi bisa dan bukan atasan yang membuat kita kesulitan untuk nagih, ini masuk piutang lancar. Nah, piutang lancar itu dihitung zakatnya. Nah, dari cerita yang tadi disampaikan, dohirnya ya, nampaknya kalau saya nilai ini piutang macet. Sebab meskipun bisa dihubungi tapi orangnya nggak mampu bayar. Karena sifatnya piutang macet, maka tidak dizakati untuk saat ini, tapi dizakati saat dibayar. Sehingga misalnya si A memberi utang kepada si B, 5 tahun gak dibayar-bayar. Padahal mereka bisa jadi tetangga atau saudara atau siapapun, komunikasi lancar, tapi gak dibayar-bayar. Begitu dibayar, di tahun yang ke-6 dibayar, maka ini dibayarkan zakatnya. Bagaimana cara membayarkan zakatnya? Ada 3 pendapat ulama. Saya sebutkan 2 saja. 1, dibayar sekali ketika itu. Begitu nompo langsung dipotong 2,5%, dibayarkan zakatnya. Yang kedua, dibayarkan sepanjang tahun selama mengendap di tempat orang itu dengan cara diakumulasi. Berapa tahun kemarin? 5 tahun. 2,5% kali 5 kali nilai utang. Nilai utangnya berapa? 1M, rada gede berarti ya. 2,5% kali 5 kali nilai utang. Dan pendapat yang kedua ini pendapat Syafi'iyah. Namun kami sarankan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah dibayarkan zakatnya sekali, saat menerima langsung bayar 2,5% sekali saja. Nah, untuk zakat berikutnya nanti mengikuti hitungan haul seperti biasanya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kembali kita angkat pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa di mana Bu? Oh, dari Ibu Ida Bukit Tinggi, Ustaz. Bisa dikeraskan lagi Bu. Bukit Tinggi. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau menanyakan tentang salat. Kalau kita tinggal 1 rakaat salat kita itu, kita kan baru 1 rakaat, imamnya kan udah 2 rakaat, imam itu kan udah duduk itu. Jadi kalau kita
waktu duduk sama imam itu apakah kita ikut membaca tahiyat atau gimana Ustaz? Kalau saya tanya sama Ustaz lain, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan enggak. Sebetulnya gimana Ustaz? Baik, cukup Bu. Pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi bilang WA terus dilanjut ke ini Ustaz. Dilanjut ke telepon. Oh. Jika kita dapat 1 rakaat masbuk, lalu imam tasyahud awal, kita duduk tasyahud. Apakah kita membaca tasyahud? Jawabannya membaca. Kita sebagai makmum membaca tasyahud seperti yang dibaca oleh imam. Sudah gitu? Terus apa lagi tadi? Tambahannya? Tidak ada. Karena dalam posisi ini makmum mengikuti apa? Imam. Maka imam duduk tasyahud, kita duduk tasyahud, imam baca, kita baca. Sebagaimana yang dibaca oleh imam. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita kembali angkat pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan Bu, dengan siapa di mana? Saya Indah dari Pekanbaru. Silakan. Ini Ustadz, saya usahanya berdagang. Bagaimana cara menghitung zakat malnya jika ini saya saya hitung barang dengan uang yang ada, terus dikurangin dengan hutang sama bos, masih ada terhutang. Apakah itu masih harus membayar zakat mal Ustaz? Ya baik, cukup Bu. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik. Berbicara tentang utang, apakah bisa menjadi pengurang zakat? Utang jika hanya dalam catatan tidak menjadi pengurang zakat. Tapi kalau dibayarkan sehingga mengurangi saldo, baru bisa menjadi pengurang zakat. Contoh, si A punya uang 100 juta. Ramadan ini mau bayar zakat. Namun si A punya utang sebesar 50 juta. Sudah? Kalau si A bayarkan 50 juta, utangnya dibayarkan 50 juta, berarti uang si A tinggal berapa? Tinggal 50, maka dia enggak wajib zakat karena di bawah nisab. Tapi kalau si A tidak bayarkan 50 juta, tapi dia cuma bayarkan 10 misalnya, tak cicil sih ya, 10, ya ditransferlah 10 juta untuk bayari utang. Uang si A tinggal berapa? Tinggal berapa? 90. Ini dizakati. Yang 90 ini dizakati. Loh kok dizakati Pak? Utangku kan masih ada 40. Bapak bayarkan dulu. Kalau mau tidak dizakati. Tapi kan saya punya utang. Iya, dari tadi kita bahas utang. Ya. Utang itu tidak menjadi pengurang zakat kecuali jika dibayarkan. Kalau enggak dibayarkan, cuman dibatin saja ya. Aku utang 50 juta ya dibatin tok. Enggak dibayarkan. Ini tidak mengurangi zakat. Bayarkan dulu baru nanti bisa menjadi pengurang zakat. Wallahu a'lam. Kita angkat satu pertanyaan terakhir atau cukup Ustaz? Boleh. Baik. Silakan, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dengan siapa di mana? Dengan Danang di Lampung, Pak. Silakan Pak. Ya ini maaf, cintanya Ustaz. Mohon arahan ya terkait Bitcoin. Jadi memang dari awal-awal itu memang kita coba-coba ya. Mungkin dulu nilainya
masih rendah ya. Jadi dulu itu kita investasi 500.000 karena kan coba-coba ya. Jadi itu kalau nggak salah dapat 0,1 BTC. Nah sekarang kan memang nilainya sudah mencapai ratusan juta ya, dan mohon arahannya apakah dana tersebut apakah mau dicairkan dan nanti kita sumbangkan ke dana sosial atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Tentang Bitcoin, Ustaz. Dulu harganya 500.000, Heeh. sekarang 500.000 sudah dapat 0,1 Bitcoin. ya, Terus? sekarang sudah ratusan Ratusan, juta. terus? Apakah nanti kalau dicairkan itu disumbangkan ke sosial atau seperti apa? Oh, Masya Bagaimana, Allah. Ustaz? Baik. Berarti beliau pemain lama ya. Dapat Bitcoin di harga yang masih murah. Pak Jun diparingi Bitcoin setunggal purun mboten, Pak? Enggak mau, Pak. Kurang nggih mong setunggal. Tahu harganya, Pak? Satu Bitcoin itu harganya 590 juta. Satu Bitcoin. Ini sekarang ya, saya update harga di internet. Satu Bitcoin harganya 594 juta. Nah, ada masyarakat di kampung jenengan yang diparingi Bitcoin siji purun boten. Moh ngomong siji. Karena ndak tahu nih nilai. Jadi wallahu alam ini benda apa ini ya? Reso dipangan tapi larang. Pernah harganya sampai 700 juta. Sekarang 594 juta. Baik. Dulu ada orang yang beli Bitcoin harganya masih murah dulu. Tadi beliau 500.000 dapat 0,1. Sekarang kalau dicairkan 0,1 Bitcoin bisa mendapatkan 50 juta. 50 juta lebih dari modal 500.000. Ini kelebihannya bagaimana? Kami sarankan untuk kelebihannya silahkan disumbangkan untuk masjid atau yang lainnya. Karena di saat Anda jual dengan harga mahal, itu kan berarti Anda menerima uang dari orang lain. Pakai alasan apa sehingga uang Anda itu bisa bertambah? Ya karena harga Bitcoin naik. Nah Bitcoin itu rupanya apa kan? Hanya properti digital, sesuatu yang sifatnya gak kelihatan. Ini saya bicara di masyarakat umum yang mungkin gak semuanya paham tentang Bitcoin. Nah sesuatu yang digital dianggap bernilai oleh komunitasnya. Kalau seperti ini yang terjadi, maka mirip seperti akik dan seterusnya. Larang nek oke sing golek akik. Begitu para pemerhati akik sudah pada sadar dan tobat, harganya jadi hilang. Maka kita kalau punya kemudian kita lepas, sebaiknya dilepas dengan harga sesuai dengan awal waktu Anda beli. Jadi silakan diambil 500.000-nya, sisanya dikasihkan untuk kegiatan sosial. Semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.